Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil laporan kami berjudul Sistem Antrian untuk Warung Mie Ayam, Antrian Pesanan dan Pengantaran Makanan. Dengan anggota yang pertama Muhlisin M. Irsad dengan NIM 20113325, yang kedua Bayu Setiawibowo dengan NIM 20113331, yang ketiga Hana Oktavianur Hidayat dengan NIM 20113347, yang keempat Ngarfan Bahtiar dengan NIM 20113359, yang kelima Galih Wiyatno 20113805. Langsung saja ke isinya. Yang bab pertama, latar belakang. 1.1 deskripsi sistem informasi. Kami mengambil masalah pada warung mie ayam ini karena kami melihat ada kesalahan pada saat pengantaran makanan yang membuat para pelanggan merasa tidak nyaman dengan sistem dari warung mie ayam tersebut. Pengantaran makanan yang dilakukan oleh warung mie ayam ini memiliki permasalahan di mana saat makanan diantar ke pelanggan ada yang terlewat karena pegawai yang memasakkan hidangan hanya satu jenis terlebih dahulu sesuai banyaknya pesanan dari semua pelanggan, lalu diantarkan kepada seluruh pelanggan walaupun tidak sesuai dengan antrian yang ada. Maka dari itu kami ingin membuat sebuah sistem di mana makanan akan diantar sesuai dengan kedatangan para pelanggan. 1.2 ruang lingkup. Yang pertama, owner, tugas memantau pekerjaan dari pekerja. Yang kedua, kasir, menerima pembayaran dari pelanggan. Yang ketiga, koki, juru masak mie ayam. Yang keempat, pelayan sebagai pembuatan minuman dan pengantaran makanan yang sudah jadi. 1.3 adalah tentang posisi para anggota kelompok kami dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama, Bayu Setio, Project Manager, peran menentukan tema dan mengatur kerja tim. Yang kedua, Muhlisin M. Arsyad, posisi Scrum Master, membuat kerangka Scrum yang akan dibuat. Yang ketiga, Hana Oktavian sebagai UI Designer, membuat tampilan desain UA yang akan digunakan. Yang keempat, Ngarfan sebagai database engine, membuat kerangka ERD dan database yang dibutuhkan. Yang kelima, Galih Wiyatno sebagai programmer, membuat coding untuk aplikasi. Jadwal proyek bisa dilihat seperti berikut. Bab 2 akan dilanjutkan oleh Ngarfan Bahtiar. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas Mas Bayu. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bab 2, analisis kelayakan sistem. Yaitu yang poin pertama, analisis kelayakan teknologi. Di sini menggunakan hardware dengan prosesor Intel i Gen 3 atau AMD 3 Gen 3 dengan RAM 4 GB dan ROM minimal 128 GB. Dengan menggunakan software Visual Studio dan Microsoft SQL Server Management. Brandware, karyawan telah memenuhi dan menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk ditetapkan sebagai admin, menjadikan hal ini sebagai kemampuan mereka untuk mengoperasikan software. Analisis kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi yaitu beberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dengan harapan memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengembangan sistem tersebut, sehingga untuk menerapkan sistem baru ini harus dilakukan pertimbangan secara matang sebelumnya sehingga akan diketahui bahwa sistem baru ini layak diterapkan atau tidak. Apabila dilihat dari nilai manfaat yang lebih besar, maka sistem ini layak untuk diterapkan. Analisis biaya manfaat. Di sini kami membuat analisis biaya, itu berupa biaya pengembangan sistem, biaya pengadaan sebesar 6 juta, biaya persiapan operasi sebesar 3 juta, biaya proyek, biaya konsultan sebesar 5 juta, tahap analisis sistem sebesar 4 juta, tahap desain sistem sebesar 2 juta, penerapan sistem 500.000, biaya penyusutan sebesar 100, biaya server 500.000, total biaya proyek yang telah kami totalkan yaitu sebesar 12 juta dan biaya tahun ketiga 100.000. Total biaya pengembangan sistem 21 juta. Biaya operasional dan perawatan operasional yaitu 2 juta. Dari tahun per tahun 2 juta, 1 juta, kemudian 2 juta lagi. Perawatan kemudian ada 2 juta, 1 juta, dan 1 juta lagi. Total biaya operasional dan perawatan
total dari tahun per tahun yaitu 4 juta, 2 juta, kemudian 3 juta. Manfaat berwujud penghematan biaya operasional 4 juta, 1 juta, dan 2 juta, peningkatan penjualan 5 juta, 9 juta, dan 11 juta. Tak berwujud peningkatan pelayanan 1 juta, 1 juta, dan 1 juta, peningkatan kepuasan kerja juga 1 juta, 1 juta, dan 1 juta, peningkatan pengambilan keputusan sebesar 2 juta, 2 juta, dan 3 juta. Total manfaat yaitu 13 juta, 14 juta, dan 18 juta. Selisih TB dan TM 9 juta, 12 juta, dan 15 juta. Maka back period total biaya yaitu 21 juta dari tahun pertama, 4 juta, 2 juta, dan 3 juta. Total manfaat dari tahun pertama 13 juta, 14 juta, dan 18 juta. Selisih TB dan TM 9 juta, 12 juta, dan 15 juta. Nilai investasi 21 juta, proses pada tahun 1 9 juta, sisa investasi tahun 2 12 juta, sisa 12 juta dibagi 12 kali 1 tahun, yaitu sama dengan 1 tahun. Sisa investasi tahun ketiga tertutup oleh proses tahun ketiga yang berarti investasi akan kembali pada tahun ketiga. ROI total biaya 21 juta, tahun pertama yaitu 4 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Total manfaat 13 juta, 14 juta, dan 18 juta. Selisih TB dan TM 9 juta, 12 juta, dan 15 juta. Manfaat tahun pertama yaitu 13 juta, manfaat tahun kedua adalah 14 juta, dan manfaat tahun ketiga adalah 18 juta. Total biaya tahun ke-0 totalnya adalah 45 juta. Lalu biaya tahun ke-0 adalah 21 juta, biaya tahun ke-1 4 juta, biaya tahun kedua 2 juta, dan biaya tahun ketiga 3 juta. Maka didapatkan total sebesar 30 juta. ROI 15 juta dibagi 30 kali 100% yaitu sama dengan 50%. Sistem informasi ini akan memberikan keuntungan sebesar 50% dari biaya investasi dan pengembangan dalam tahun kedua. NPV yaitu adalah total biaya. Tahun 0 ada 21 juta, tahun ke pertama 4 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Total manfaat yaitu 13 juta, 14 juta, dan 18 juta. Selisih TB dan TM 9 juta, 12 juta, lalu 15 juta. NPV tingkat bunga diskon 5-10%. Di sini kami mengambil sekitar 10%, yaitu 21 ditambah 21 juta ditambah 9 juta dibagi 1,1 tambah 12 juta dibagi 1,21 ditambah 15 juta dibagi 1,33 sama dengan 21 juta plus 8,181,818 plus 9,917,355 ditambah 11,278,195 sama dengan 21 juta ditambah 29,377,36 sama dengan 8,377,368. Itu demikian sama dengan saya. Saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4 analisis pengembangan sistem. Yang pertama di sini kita memiliki parameter performance, stakeholder administrasi, aktivitasnya adalah mencatat dan menerima dan mencatat pesanan. Masalah yang dihadapi adalah pencatatan yang masih manual membuat seringnya terjadi kesalahan dalam penerimaan pesanan. Solusinya, pembuatan sistem digital dan pembaharuan sistem yang lebih modern. Selanjutnya adalah informasi. Stakeholder adalah owner, aktivitasnya adalah melihat data atau informasi penjualan yang lalu. Masalahnya tidak tercatat data penjualan yang lalu. Solusinya adalah sistem yang dapat merekap data penjualan yang lalu dan dapat dibuat laporan per periode, harian, mingguan, ataupun bulanan. Selanjutnya adalah parameter ekonomi. Stakeholdernya adalah kasir, aktivitasnya adalah penambahan pesanan di luar pesanan awal. Masalahnya kekeliruan harga total pesanan. Solusinya adalah pembuatan sistem digital yang menghitung total pesanan secara otomatis. Selanjutnya
pada parameter kontrol, stakeholdernya adalah kasir, aktivitasnya adalah pengontrolan terhadap pesanan yang dibuat. Masalahnya adalah sering terjadi kekeliruan dikarenakan pemesanan yang overload. Solusinya adalah pembuatan sistem informasi antara kasir dan koki. Solusinya adalah pada efisiensi, stakeholdernya adalah pembukuan, lalu pencatatan seluruh pesanan. Kekeliruan total pesanan mengakibatkan pembukuan yang salah. Solusinya adalah pembuatan sistem digital agar tidak ada total pesanan yang salah. Selanjutnya adalah service pada bagian administrasi, beraktivitas untuk melakukan aktivitas administrasi. Masalahnya adalah penyampaian saran masih menggunakan teknologi yang kuno. Solusinya adalah dibuatkan sebuah sistem untuk ruang saran. Selanjutnya pada bab 5, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional adalah gambaran dari proses mengenai sistem yang berjalan pada sistem penjualan warung mie ayam. Pada dasarnya, ada dua hal yang dikerjakan sistem ini, yaitu pemesanan dan pembayaran. Lalu yang kedua adalah analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak dan analisis kebutuhan perangkat keras. Analisis perangkat keras bertujuan untuk memudahkan proses perancangan, pembuatan, dan implementasi dalam pembangunan sistem ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Galih Wiyatno dengan NIM 20113805 akan menjelaskan bab 6 dan bab 7. Untuk bab 6 adalah pemodelan proses. Di sini yang pertama adalah konteks diagram. Diagram di sini merupakan diagram yang sederhana di mana di sini masih terdapat hanya sistem pembeli dan penjual, di mana ini merupakan bentuk sederhana dari beberapa warung, misalnya transaksi jual beli begitu. Di sini ada data pembelian, info menu, data penjual, data menu, info penjual, info pembeli, dan juga dengan stakeholder penjual dengan pembeli. Di sini adalah sistemnya. Kemudian untuk DFD level 0 adalah mulai merujuk kepada siklus yang ada di dalam warung itu sendiri ataupun di dalam sistem itu sendiri. Di mana di sini kita ada owner, stakeholdernya ada owner, pembeli, kasir, dan juga pelayan, dan juga di sini ada sistem. Di sini sistem menyediakan menu kepada pembeli, kemudian pembeli bisa menginputkan pesanan kepada sistem. Untuk pelayan bisa menginputkan pesanan melalui pembeli yang menginputkan pesanan ke sistem begitu. Kemudian bil pembayaran kepada kasir dari sistem sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Kemudian transaksi pembayaran oleh kasir diinputkan ke sistem melalui kasir. Kemudian untuk owner, sistem mengeluarkan laporan keuangan, laporan laba rugi, dan pengeluaran kepada owner, dan owner akan menginputkan info gaji kepada sistem untuk para karyawannya. Kemudian untuk DFD level 1 merupakan siklus kompleks ataupun diagram yang kompleks dari sistem antrian mie ayam itu sendiri. Di mana di sini ada proses pemesanan, pengantaran, dan juga pembayaran. Untuk proses pemesanan diawali dengan pembeli yang memesan kepada pelayan ataupun kepada sistem, bisa melalui sistem langsung masuk ke sistem, di mana sebelum memesan, sistem menyediakan menu kepada pembeli. Kemudian setelah pembeli memesan sesuatu kepada sistem, maka otomatis akan dikategorikan menjadi pesanan oleh sistem. Maka kemudian didefinisikan sebagai tagihan oleh sistem, lalu dimasukkan kepada proses pengantaran. Untuk pemesanan, info pesanan ini kemudian diteruskan kepada pelayan, kemudian pelayan menginputkan pesanan kepada sistem begitu. Kemudian untuk pengantaran, pelayan yang menginputkan pengantarannya kepada sistem, kemudian pengantaran, kemudian dari situ pengantaran ini, data tagihan kemudian dideteksi menjadi transaksi pembayaran. Dari transaksi pembayaran ini kemudian menjadi data tagihan pembayaran ke sistem pembayaran di sini. Kemudian pembayaran akan memberitahukan kepada pembeli di mana tagihan berjumlah berapa misalnya. Kemudian pembeli akan melakukan pembayaran dan sistem akan memberikan resi atau histori pembayaran kepada pembeli sebagai barang bukti. Setelah melakukan pembayaran, tentu
akan ada laporan kepada owner, di mana di sini ada laporan pendapatan, laporan pengeluaran akan diberikan oleh sistem owner melalui kasir. Kemudian input income atau pendapatan akan dilakukan oleh owner kepada sistem untuk dibukukan. Gitu. Nah, di sini ada pemodelan data. Yang pertama adalah perancangan basis data. Perancangan basis data dilakukan menggunakan MySQL Server, yaitu untuk membuat database supaya lebih mudah dengan perangkat Windows dengan spek normal dan mencakup untuk kebutuhan. Kemudian di sini ada RD, di mana di sini ada beberapa tabel yang memiliki relasi. Tiap-tiap tabel memiliki primary key-nya sendiri sebagai kata kunci supaya bisa dibuat pada tabel lainnya. Di mana di sini ada menu, pesanan, pelayan, pelanggan, laporan, tagihan, dan manajer. Kemudian untuk detail tabel, yang pertama adalah tabel manager, di mana untuk yang pertama adalah ID manager dengan tipe data char, lebarnya 5, primary key-nya adalah primary key. Oke, terdeteksi primary key. Kemudian ada yang kedua adalah kolom nama dengan tipe data varchar dengan lebar 30, not null, bukan primary key. Kemudian pelayan, ada ID pelayan dengan tipe data char, lebarnya 5, adalah primary key. Kemudian kolom kedua adalah nama, varchar, lebarnya 30, dan not null. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel pelanggan. Di sini ada ID pelanggan dengan char 5 dengan tipe data char, lebarnya 5 adalah primary key. Kemudian selanjutnya adalah nomor meja dengan char 5, not null, bukan primary key. Kemudian ada tabel yang keempat adalah menu dengan 3 kolom. Yang kolom pertama adalah ID menu dengan tipe data char, lebarnya 3, merupakan primary key. Kemudian yang kedua ada list dengan tipe data varchar, lebarnya 30, kemudian not null. Kolom yang ketiga adalah harga dengan tipe data money. Di sini bisa null. Kemudian tabel yang berikutnya adalah pesanan. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah ID pesanan yang merupakan char 5 dan juga primary key. Kemudian ada ID pelanggan, ID pelayan, dan ID menu yang merupakan foreign key, yaitu yang direlasikan tadi kepada tabel-tabel yang sebelumnya. Kemudian ada tagihan, di sini ada ID kasir dengan primary key, ID pesanan adalah foreign key dengan tipe datanya char masing-masing, jumlah 5, jumlah tagihan adalah money. Kemudian tabel yang terakhir adalah laporan. Memiliki 3 kolom, yang pertama ada ID kasir yang merupakan foreign key, ID manager juga foreign key, dan juga jumlah pemasukan adalah foreign key, adalah 0 di sini. Dimana ini akan merelasikan kepada tabel-tabel sebelumnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 8 perencanaan antarmuka interface. Bab 8.1 alur interface. Yang pertama ada start, selanjutnya ada proses memesan makanan di kasir, selanjutnya menginput pesanan pelanggan, selanjutnya memesan makanan, memesan pesanan, dan di sini saya akan menjelaskan bab 8 perancangan antarmuka atau interface. Bab 8.1 alur interface. Yang pertama ada start, selanjutnya memesan makanan di kasir, selanjutnya menginputkan pesanan pelanggan, selanjutnya memesan pesanan, selanjutnya akan mengkonfirmasi pesanan iya atau tidak. Jika iya akan masuk ke pengantar pesanan, selanjutnya ke pembayaran, dan selesai. Di bab 8.2 penjelasan menu. Menu login, menu ini digunakan untuk mengidentifikasi admin. Menu daftar makanan, menu ini digunakan untuk menampilkan daftar menu yang ready atau siap untuk dipesan. Menu pemesanan, menu ini digunakan untuk membantu pelanggan dalam hal pemesanan. Menu pembayaran, menu ini digunakan untuk menampilkan jumlah pesanan dan total pesanan agar melakukan transaksi pembayaran. Menu 8.2 rancangan antarmuka. Di halaman ini yaitu terdapat login page. User diharapkan untuk masukkan username atau email, lalu masukkan password. Jika lupa akan masuk ke menu forget password.
Selanjutnya masuk ke dalam menu utamanya yang berisi pemasukan, pengeluaran, dan mutasi saldo. Di sini juga akan menampilkan saldo toko selama penjualan setiap harinya atau setiap bulannya. Di dalamnya juga ada semua menu makanan, mulai dari makanan, mie ayam ceker, mie ayam bakso, maupun minuman. Di sini juga terdapat menu cari produk yang dapat memudahkan para kasir untuk mencari produk yang akan dipesan oleh pembeli. Selanjutnya ada nomor meja yang digunakan untuk mengetahui pesanan ini di meja mana agar tidak ada kekeliruan yang terjadi di warung mie ayam seperti biasanya. Sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.